Halo Sobat Sang Petarung Goib, balik lagi bareng kami dari Sang Petarung Goib. Gimana nih Ki? Kabarnya Ki? Ya, alhamdulillah sangat baik, Semakin baik ya Ki? semakin baik. Saya lihat kok malah kayak semakin muda nih sekarang. Wes, istimewa. Kurang tahu itu aja saya. Itu menurut penilaian orang ya. Tapi kalau umur sih boleh semakin Tambah ya Ki? Tapi kan Juga tetap harus muda ya. harus muda ya Ki ya. Oke Ki, jadi malam hari ini Ya, gimana nih temanya apa? jadi kita akan bacain email dari beberapa mungkin subscriber, ada mungkin ada beberapa orang yang memang ingin tahu ya tentang dunia santet, teluk, guna-guna gitu Ki. Seputar itu. Seputar itu Ki. Boleh. Boleh ya Ki ya. Jadi ini ada dari Mas Fardan dari Jepara Ki. Dari Jepara. Dari Jepara. Ini pertanyaannya ya. Ini sebenarnya ada banyak nih Ki. Cuma saya ambil beberapa aja lah ya. Kan Ya. semuanya dibacain sampai subuh nih Ki. Ya, ini udah dini hari juga. Udah dini hari juga ini Ki. Ini ya. Jadi yang pertama dari Mas yang Jepara tadi, ciri-ciri orang yang terkena santet itu gimana Ki? Ini langsung ya ini ya. Langsung aja Ki. Kalau untuk ciri-ciri orang yang terkena santet langsung ya, ini secara umum ya, Secara umum aja dan Ki. secara dasar saja ya. Oh. Karena kalau saya jelaskan yang lebih dalam itu sangat rumit. Mm-mm. Jadi ciri-ciri orang yang terkena santet atau guna-guna Iya. itu biasanya tuh satu, dari fisik itu mengaruhi mas. Jadi kayak kepala sering tiba-tiba pusing atau dada sesak, bahkan kayak punggung itu tiba-tiba kayak panas. Bahkan ada juga lagi yang perut tiba-tiba sakit, dada sesak, punggung rasa panas, berat. Itu salah satu faktor dari orang-orang yang terkena santet atau guna-guna. Terus dari tempat Gimana itu? tempat mungkin dari rumahnya, sekitar rumahnya, lingkungan rumah, dalam rumah itu kayak energi atau hawanya itu panas. Bahkan ada yang bau seperti kayak misal kayak bau menyan atau dupa, bahkan kembang. Wangiannya juga termasuk ya? Iya, tergantung dari dukun tersebut itu memakai media apa. Oh, seperti itu Iya. ya. Kalau kayak gini Ki, ciri-cirinya santet juga kayak pikiran gitu juga mempengaruhi nggak? Ya, itu selanjutnya Oh gitu ya Ki. setelah fisik ya. Oh, secara fisik. Itu pikiran, bahkan rasa kita pun terkadang kita dibuat kayak bimbang. Oh, kayak Gitu. emosinya naik turun Emosinya, gitu iya, Ki. naik turun, tidak stabil, nggak balance. Jadi terkadang semisal pagi baik, tiba-tiba siang nanti bisa pikirannya nggak karuan. Moodnya bisa naik turun ya Ki. Iya, apalagi kalau orang yang sudah berpasangan ya, itu terkadang tuh kayak semisal kayak saya di pihak perempuan, Mas Eno di pihak laki-laki. Iya. Kadang kalau saya memandang Mas Eno itu kadang kayak benci, nggak suka, gitu. Itu bisa tiba-tiba muncul, nanti bisa hilang. Terus kalau untuk dalam rumah tangga itu kadang suasananya tidak enak mas. Bisa cekcok. Iya, masalah kecil jadi besar, ada selisih paham sedikit jadi besar. Jadi memang benar-benar mempengaruhinya itu sangat kuat. Tergantung tujuan juga, tujuan orang mengirim santet atau guna-guna, tergantung dia tuh ingin merusak rumah tangga atau ingin melukai, bahkan membunuh. Tergantung niatnya apa. Kalau niatnya sudah ingin membunuh tuh langsung sasaran aja.
Gitu ya. Itu yang sudah ekstrim ya, itu langsung sasaran tembak. Jadi langsung mengenai Langsung kena si itunya ya, tujuan orangnya yang mau ya yang dituju. tuju itu ya. Tapi kalau untuk hanya merusak rumah tangga atau bahkan mempengaruhi pikiran orang, itu biasanya ya dari pikiran itu terpengaruh. Jadi kayak tiba-tiba tuh kita jadi jengkel Atau pikiran ngeblank itu juga. Lain juga bisa, tergantung orang itu sih permasalahannya ya. Orang itu mengirim ke target itu seperti apa, niatnya itu seperti apa. Jadi sosok-sosok tersebut yang dikirim itu tuh sesuai perintah. Misal kayak kamu pengaruhi orang tersebut agar orang tersebut bisa takluk dengan saya, misal gitu ya. Nanti di waktu-waktu tertentu tuh bisa mengaruhi pikiran, bahkan rasa gitu. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi ciri-ciri dari orang yang terkena santet atau bunuh itu dari pertama itu fisik, pasti orang tersebut merasakan sesuatu hal yang agak aneh di Tubuhnya gitu ya. Ya kadang demam itu bisa, tiba-tiba panas, terus tiba-tiba seperti mengeluarkan hawa panas dari dalam tubuh. Padahal itu kan kadang kita sudah pakai AC ya, itu bisa berkeringat, terus tiba-tiba bisa bau. Kalau bau sih biasanya itu dalam hitungan detik ya. Oh, sepersekian detik ya. Terus ada juga sosok Mas. Oh, berbentuk sosok gitu Ki. Ada dikirim sosok untuk mengganggu. Oh, Jadi orang tersebut kayak diperlihatkan gitu. Jadi hampir kayak diteror. oh ya. Jadi kayak Ya, orang ya, itu ya, merasa ya. kok ada yang mengikuti. Iya, 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 Terus iya. ada yang Tahu. memperhatikan gitu loh. Seolah-olah tuh dia tuh kayak diperhatikan dan diikuti sesuatu gitu. Biasanya orang tersebut kerasa Mas yang ditarget. Memang itu tujuannya untuk mengganggu, mengecoh, bahkan menteror. Dan ada lagi Mas yang seperti kayak hewan atau binatang yang di dalam rumah, misal kayak lalat, terus kecoa, itu kadang bisa mati sendiri tanpa sebab. Oh, itu bisa gitu. Bisa, cicak, tiba-tiba dia jatuh meninggal. Terus kecoa kan biasanya kalau dalam rumah pasti hidup ya Mas. Iya, Logika ya ini ya. Di situ juga kadang kan dia mencari makan di tempat ya, cuci piring, kan tempat yang lembab Yang kan. lembab-lembab. Tapi terkadang tuh kecoa bisa mati dengan sendirinya. Padahal itu rumah juga udaranya sangat bagus, ber-AC, ya. Itu juga banyak tempat yang lembab. Tapi kecoa itu bisa meninggal satu persatu loh Mas. Bisa. Ya. Terus lalat kan harus masuk rumah dalam hitungan jam pasti itu meninggal bisa. Wah, sekitar ada binatang apa yang di dalam rumah itu bisa terkena efek. Sampai Iya. detil itu ya. Bahkan kayak orang melihara burung, terus ikan itu bisa terkena efeknya, bisa meninggal. Pernah sih ya saya menghadapi atau waktu saya tolong itu ikan Mas. Ikan di dalam akuarium. Ikan hias itu. Iya, itu bisa tubuhnya bolong ada. Tapi ikan itu masih hidup. Aneh banget. Iya, aneh. Kadang ya ular, wajengking, tonggeng itu bisa buat tanda-tanda. Kalau ular masuk ke rumah, tiba-tiba nggak tahu dari mana asalnya. Hewan-hewan yang buas loh, yang bisa atau yang mematikan. Itu memang dikirim secara goib, tapi bisa berwujud. Banyak lah itu kalau ngomong soal santet benar-benar itu sangat luas. Luas ya. Yang kita bahas ya yang sesuai pertanyaan dan yang kita dengan dulu aja. Ya, yang secara umum aja. Iya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas, ciri-ciri orang yang terkena
santet atau benar-benar itu terutama nomor satu itu di fisik, pikiran, terus keadaan rumah, nggak bisa tutup bisa. Oke, Ki. Pertanyaan kedua dari Mas Randy dari Kudus. Wah, ini pas saya di Kudus ya. Salam, terima kasih. Ini, Ki. Mau tanya jenis-jenis santet itu apa saja, Ki? Santet itu bisa dari energi, sosok, benda pun juga bisa. Oh, iya. Maksudnya kayak Paku, kawat. Apa sih ya yang sekiranya itu bisa melukai lah. iya itu pasti akan terkena mas fisiknya. Tiba-tiba dalam tubuhnya ada paku, ada Itu kawat. memang bener-bener nyata loh. Kadang kan orang ada yang nggak percaya, oh nggak mungkin lah itu paku bisa masuk ke tubuh orang gitu ya. Tapi saya pernah membuktikan itu ada yang dirosong bener ada. Iya, bener ada kelihatan pakunya. Tapi waktu dioperasi mau diambil nggak ada. Tapi kalau rosen ya, Iya, benar. itu kelihatan mas paku. Hasilnya pun ditunjukkan pada saya. Ini ada pakunya. Kadang bahkan rambut, pakunya ada rambutnya. Oh iya. Saya pernah lihat itu, Ki, yang di berita lama sih ini, Ki. Itu kelihatan di daerah Jawa Timur, Ki. Cuma lupa kotanya mana, Kalau tapi di Jawa Timur sih memang terkenal ya, Oh. itu ya hal-hal seperti itu sangat kuat. itu jadi ibu-ibu itu anehnya tuh dari perut tuh keluar kawat-kawat tuh, Ki. Kayak gitu. Banyak, Ki, dipotong tuh nggak habis-habis, dipotong kok bisa tumbuh aneh aja Itu gitu. memang ada. Jadi kalau untuk orang yang awam atau tidak pernah melihat langsung ya memang nggak mungkin. Tapi Iya sih. kalau pernah melihat langsung yang kenyataan itu pasti ada. Pasti. Benar-benar ada karena saya membuktikan secara non logika dan logika. Logikanya ya salah satunya di ronsen. Tapi ada. Kelihatan begitu dioperasi dibuka Nggak ada. Itu. pengirim sosok dikirim sosok itu bisa dibilang keluh lah dia. Terus guna-guna itu bisa ditakjubkan kalau orang tersebut bisa kadang bisa suka Oh gitu. bisa pikiran terus. Berarti kayak kalau kayak gitu bisa kayak sejenis pelet juga gitu. Apalagi kalau kita bahas pelet ya pelet juga cara kerjanya juga macam-macam. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Aldo di Pekalongan. Pekalongan, siap. Salam dari Pekalongan ya. Ini, Ki, pertanyaannya. Treatment penyembuhannya gimana? Treatment penyembuhannya tergantung jenis santet atau benda-benda tersebut ya. Jadi kita memiliki cara berbeda, penalangannya itu berbeda dan sesuai tingkatan berapa kuat pelet tersebut deh, santet tersebut ya. Yang lebih agak susah itu memang yang sudah Terlalu lama gitu ya? terlalu lama dan berbentuk benda. Oh. Kalau masih kiriman sosok-sosok itu masih ada ya dengan Masih bisa sembuhkan ya. cuma tergantung juga itu sudah terlalu lama. Kalau sudah terlalu lama ya itu bisa terlalu dalam masuk dan itu juga butuh proses. Tidak hanya sekali sembuh deh, karena itu sudah mempengaruhi pikiran, otak kita, bahkan fisik kita. Nah, ini pertanyaannya ini nyambung sama ini, Ki. Dari Mas Angga di Pekalongan juga sama. Biasanya berapa lama untuk bisa pulih? Bisa pulih atau enggaknya itu tergantung juga, kembali lagi mas, tergantung juga tingkatannya. Jadi kalau hanya ringan-ringan ya paling 1 kali 2 kali.
1 kali 2 kali treatment gitu ya, berangsur gitu ya. Bahkan 1 kali pun juga kadang bisa untuk tindakannya dikirim itu. Bahkan sampai berbulan-bulan ada kok mas. Saya pernah itu membantu sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan? Iya. Jadi setiap minggu sekali saya membantu. Setiap seminggu sekali sampai berbulan-bulan ada. Karena terkadang tuh hari ini saya bersihkan. Oke, udah hilang. Tapi minggu depan bisa dikirim lagi. Bahkan besoknya juga masih bisa dikirim lagi. Jadi untuk penanggulangannya ya mau tidak mau untuk menghentikan itu semua kita langsung ke intinya, ke pusatnya yang ya. ngirim ya gitu berarti ya. Ya kurang lebih ke dukun tersebut ya. Kita harus bertempur gitu. Kita harus taruh. Kita harus kalahkan dulu dukunnya. Atau enggak itu bisa yang berniat. Kalau enggak salah satu enggak dicakukan atau enggak dihentikan, itu masih tetap akan bisa berlanjut. Jadi gini Ki, pertanyaannya terkadang saya juga bingung. Kalau misalkan nih, saya minta tolong ke dukun santet gitu. Berarti salah satu kalau enggak saya atau dukun santetnya itu salah satunya bisa kena balik gitu loh. Bisa. Tergantung gitu siapa ya? yang membantu. Gitu ya. Berarti yang minta tolong pun bisa kena ya? Gitu? Bisa dibalikan bisa. Unik sih ya dunia pergaiban ini. Nah itu dunia santet itu kejam mas. Iya iya. Itu membunuh sekaligus bisa. Iya. Jadi kalau orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat, terus ibadahnya kurang, itu gampang sekali. Kembali lagi ke orangnya ya. Iya. Berarti gini Ki. Ini pertanyaan pribadi dari saya ya. Berarti Kayaknya kok mendasar. berarti gini Ki. Ada tipe-tipe orang yang tidak bisa disantet dan bisa disantet. Itu bener ya? Ada nggak? Ada Tipe orang yang bisa santet, ada yang bisa, yang bisa dan tidak. Nah itu. Tergantung energi orang tersebut. Terkadang kan orang tidak menyadari dirinya ada yang melindungi. Salah satunya jadi leluhur bisa membantu mas kadang. Kalau orang tersebut dalam keadaan mendesak atau ada yang ingin mencelakai itu leluhur kadang membantu. Atau dari tingkat imannya dia sangat kuat. Oh gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi ke orangnya. Ya, ibadahnya kuat. Itu bisa menghindari, bisa menghentikan, bahkan bisa mati. Iya gitu. Oh iya, satu lagi. Kiut sendiri pernah disantet ya? Ini pertanyaannya langsung ya. Kan ini kan Kiut kan pasti kan bertarung dengan sana sini, otomatis kan Kiut ibaratnya punya banyak musuh lah ibaratnya. Sana sini, bantu orang sana sini. Otomatis kan Kiut kan berbagai musuh kan ada lah. Kalau dari perjalanan saya Pernah nih, Kiut sendiri pun pernah disantet sih. Saya membantu orang. Terus selang beberapa hari kadang saya diserang. Iya. Sama balas dendam gitu ya? Iya. Ya karena dia kalah terus balik menyerang. Nah itu cara untuk menghentikan semua itu ya bertarung. Saya taruh sama dukun atau itu saya kembalikan ke yang berniat. Kalau sudah kelewat batas kemungkinan itu bisa terjadi kembali ke yang berniat. Kalau yang sudah kelewat batas ya. Terus kalau untuk masalah lain itu pernah juga kan tetap orang seperti saya ini kan tetap memang banyak musuh ya pastinya. yang suka dan
enggaknya banyak yang enggak ya. Enggak. Biasanya sih begitu. Cara sudut pandangnya sudah beda, cara menyikapinya sudah beda. Apalagi saya membantu orang ya, itu pasti hanya yang melawan. Resikonya juga Iya, resikonya enggak nyawa ya. enggak enteng loh mas, itu nyawa saya juga. Jadi memang ya saya hanya pasrah aja, yang penting niat saya baik. Soal mati dan hidup kan di tangan Tuhan. Iya. Pernah juga sih itu hampir tiap hari kan? Hampir tiap hari gitu. Pernah. Tiap hari itu berarti ya, dikirimin sesuatu Iya, gitu. di jam-jam tertentu gitu. Entah itu waktu menjelang maghrib atau malam, bahkan dini hari waktu saat tidur itu pernah. Dan nggak lama sih, mungkin kejadian juga ya, selang beberapa bulan kemarin saya pernah. Oh, belum lama ini berarti. Ya, kalau yang perjalanan saya dulu sering kan aman. Clear lah ya, Ya, ini urusan clear ya. Di sini nggak lama, selang beberapa bulan aja itu saya hampir tiap hari. Masih Sepertinya sampai saat ini masih. sampai saat ini pun Ya. masih. Dan saya sudah tahu ya orangnya, sudah tahu saya. Istimewa. Iya, saya sudah tahu niat dia dan tujuannya, saya tahu. Jadi untuk yang ingin berusaha ya, ingin berusaha mencelakai, ya semua saya kembalikan sama yang di atas ya. Iya. Kalau memang itu bisa balik ke orangnya, pasti bisa. Dan intinya ya saya sudah tahu mas, orangnya saya sudah tahu siapa. Secara detail gitu. Iya, sudah tahu. Tergantung ini, kalau tetap saya biarkan dan saya tetap mengalah dan mereka kelewat batas, saya juga bisa hantam. Pasti saya hantam. Iya, karena sudah kelewat batas. Bahkan itu bisa mempengaruhi keseharianku. Bisa. Apa ini yang saya yakin ya? Itu sudah sampai menyerang keluarga. Pernah. Kan keluarga juga. Jadi ya bagi siapa saja ya, tidak bisa saya sebutkan nama ya, karena ini juga sangat pengalaman pribadi saya. Kalau memang dia menganggap saya jelek, tidak baik, dan menyerang saya dengan seperti itu, saya juga bisa membela diri. Seperti kayak pembahasan kita kemarin ya, kita pernah membahas kan, pernah nggak menyerang? Oh iya, Pernah waktu di pernah. tadi bambu itu? Iya. Ya, nggak pernah. Kalau saya melukai itu nggak pernah. Tapi kalau saya membela diri, saya bisa. Tergantung juga tingkat kelebihannya. Tapi untuk saat ini gimana? Untuk saat ini masih sabar mas. Maksudnya masih di batas wajar atau sudah OTW ke di luar batas wajar? Kayaknya ini semakin di luar batas wajar. Terkadang ya mas, saya begini ya, punggung saya tuh perih loh mas. Jadi seperti kayak dicakar, ada cakaran kuku panjang. Sosoknya perempuan kuku panjang, seperti mak lampir itu, tahu mak lampir? Oh iya. Ya seperti itu. Kadang punggung saya tuh di pinggir-pinggir sini tuh, Tapi kayak digaru-garu ini. lihat kayak dicakar, perih bener, perih itu. Tapi ya untungnya masih ya, melukai di luar, sampai ke dalam ya maaf, saya juga bisa pindah karena itu sudah lewat batas. Ya lewat batas ya gitu. Tapi kalau yang bahayanya sampai keluarga gitu. Iya, Yang
kasihan juga gitu. Mereka yang di rumah tuh nggak ada masalah apa-apa. Ya kalau berani memang langsung ya Mas ya. Iyalah. Datang kalau memang sama-sama Iyalah. laki ya. Lelaki Iya. man by man harus fight tuh ya. Harusnya. Ya datang. Itu mau gimana gitu. Kalau model kayak gini ya saya hantam. Gitu. Oh ini cowok ini. Nah, Ini laki ya emang yang buat itu. ya kalau itu seperti itu. Tadi keceplosan. Ya, tapi kan saya nggak ini nama. Iya. Nama, tapi saya tahu. Oh gitu Saya ya. tahu siapa. Balik itu semua siapa saya tahu. Oke. Tapi kalau memang mau hantam-hantaman hantam aja. Ya. Iyalah. Iya. Sama laki. Oke, pertanyaan terakhir Ki dari Mas Agak nih, Semarang. Marah ya. Semarang nih dari kota sendiri. Intinya dia tanya tips-tips terhindar santet lah. Ya kalau tips-tips dari santet sih ya. Ibadah. Ibadah ya Ki. Ya kita harus tekun ibadah. Kuatkan iman. Iya, kan iman ibadah. Terus ya percaya sama yang baik. Iya. Dan intinya kalau ini semua bukan dari kehendak Tuhan tidak akan bisa. Kan mati itu kan hanya Tuhan. Iya. Iya. Meskipun terkena santet terus sakit, kalau Tuhan tidak menghendaki tidak akan bisa mati. Oke Ki. Tapi memang seringnya tuh memang mempengaruhi diri. Baru pikiran. Iya. Fisik Mas, terutama fisik juga itu pasti terasa beda. Kalau saya pribadi sih sering ya, saya dihantam sana hantam sini itu sering. Iya, sering. Jadi kalau masih dalam pikiran tuh mungkin masih ringan gitu ya Ki. Justru itu yang berbahaya Mas. Oh, itu malah justru Iya. berbahaya ya Ki. Kira dari rasa itu malah berbahaya. Mending sekali ini hantam fisik. Misal kayak punggung saya itu sakit panas, itu malah mending. Tapi kalau sudah masuk ke pikiran, ke rasa, itu malah lebih. Bisa buat kita bertindak ya Ki ya, kayak bertindak emosional kan tiba-tiba gitu ya. Itu kan kalau kita misal lah, kita tiba-tiba emosi, kita jengkel sama pasangan kita, dengan ribut besar, sudah. Iya. Itu akan berbahaya. Mending tenang, fisik. Oke. Kalau kita ngobrol soal santet memang panjang. Panjang sih Ki. Ini Ini- masih ada banyak lagi nih ya. Ya ini kita hanya menanggapi coba sama Ah, Wave ya. cepet-cepet. Yang selama ini sudah kontak kita dan kita tanggapi lah. Ya sebagian inilah. Kalau semuanya ini udah panjang nih Ki. Iya, panjang. Ya, jadi mungkin kita cukupkan segitu saja ini ya. Ya, bisa. Itu Boleh. tadi pertanyaan terakhir. Oke, sobat Taruh Goib. Ya bagi sobat-sobat yang lain ya. Kalau ingin Kalau bertanya, mau bertanya bisa DM di IG @sangtarunggoib atau email ya Ki ya. email bisa. Email bisa ya. Ini dari tadi ini banyak yang email Ki. Beberapa ini tadi yang saya baca tuh yang dari email sih sebenarnya. Bisa atau komen di bawah ini nanti ya, ada kolom komentar, bisa komen itu nanti tanya-tanya tentang apa, nanti kita coba bantu jawab ya Ki ya. Insya Allah. Insya Allah Pasti kalau kita jawab. bisa kita jawab, bisa jawab. Oke, cukup sekian dari kami Sam Tarung Goib. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya, kita dukung kami terus. Share ke saudara-saudara Anda semua, teman-teman, sahabat semuanya. Bantu dukung kami terus ya. Oke. Sam Tarung Goib.